Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita kelompok SFG. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan tentang pengukuran, besaran, dan cara menggunakan alat-alat besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau memiliki nilai dan memiliki satuan. Besaran juga dibagi menjadi dua loh. Yang pertama ada besaran pokok. Yang kedua adalah besaran turunan. Tapi di sini kita hanya menjelaskan tentang besaran pokok ya. Di besaran juga ada yang namanya pengukuran. Apa itu pengukuran? Jadi, pengukuran adalah membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan. Pengukuran juga bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Salah satu contoh melakukan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita mengukur meja dengan cara membandingkan panjang meja dengan panjang penggaris. Kita akan melanjutkan membahas tentang besaran. Teman-teman sudah tahu kan kalau besaran dibagi menjadi dua, dan besaran yang pertama adalah apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah besaran pokok. Apa ya yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan satuannya secara internasional dan digunakan sebagai dasar besaran lain. Besaran pokok juga dibagi menjadi 7 loh. Yang pertama adalah panjang, kedua massa, ketiga waktu, keempat suhu, kelima kuat arus listrik, keenam intensitas cahaya, dan yang terakhir adalah jumlah zat. Besaran pokok yang pertama yang akan kita bahas adalah panjang. Apa itu panjang? Pengertian dari panjang adalah dimensi dari suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Satuan internasional dari panjang adalah meter. Beberapa alat untuk mengukur panjang adalah jakasorom, mistar, dan rollmeter. Berikut adalah beberapa contoh gambar dari alat ukur panjang. Kedua adalah massa. Massa merupakan banyak materi dalam suatu kilogram atau kg. Satuan massa ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, centigram, dan miligram. Tetapi yang digunakan untuk satuan internasional adalah kilogram. Alat ukur massa adalah neraca. Cara menggunakan neraca adalah yang pertama, letakkan benda yang hendak diukur massanya di atas piringan. Lalu, letakkan benda lain yang massanya kira-kira sama dengan benda yang diukur massanya tersebut. Ukur beberapa berat total dari benda tersebut dan kalian akan mendapatkan hasil dari massa benda tersebut. Yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah perubahan atau interval terjadinya perubahan. Satuan internasional dari waktu adalah sekon. Alat ukur waktu ada jam dinding, jam tangan, stopwatch, jam pasir, dan lain sebagainya. Besaran pokok keempat yang kita akan bahas adalah suhu. Suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Suhu mempunyai banyak satuan seperti Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Tetapi satuan internasionalnya adalah Kelvin. Suhu dapat diukur dengan termometer. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah besaran pokok yang kelima. Kuat arus listrik adalah aliran muatan listrik yang mengalir melalui pengantar listrik. Kuat arus listrik juga memiliki satuan internasional yaitu ampere. Kuat arus listrik diukur menggunakan ampermeter. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah besaran pokok keenam sekaligus yang terakhir yang akan kita bahas. Intensitas cahaya dapat didefinisikan sebagai kuat cahaya yang dikeluarkan oleh sebuah sumber cahaya ke arah tertentu. Satuan internasional dari intensitas cahaya adalah kandela. Alat ukur intensitas cahaya adalah luxmeter. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke cara pengukuran panjang. Di sini kita hanya akan menjelaskan cara pengukuran panjang dengan mistar. Jadi bagaimana sih cara mengukur panjang dengan mistar? Pertama-tama
Tempatkan satu ujung mistar tempat sejajar dengan salah satu ujung benda yang akan diukur. Cara baca skala pada mistar dan dirimpitan dengan ujung kedua benda. Jadi begitu ya teman-teman cara mengukuran panjang dengan mistar. Selanjutnya kita akan membahas cara menggunakan dan membaca jangka sorong. Pertama, cek dan pastikan bahwa pada saat kedua rahang tertutup dan skala menunjuk angka 0. Langkah kedua adalah kendurkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan. Lalu letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. Baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh seperti itu ya teman-teman cara menggunakan dan membaca jangka sorong. Sekarang kita akan membahas tentang cara membaca micrometer-scope. Hasil pengukuran micrometer-scope biasanya dinyatakan dengan satuan milimeter. Mikrometer memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Setiap garis kecil di skala utama adalah penambahan yang terhitung menjadi 0,5. Nilai skala utama ditunjukkan oleh garis yang paling dekat dengan skala nonius. Sedangkan nilai skala nonius ditunjukkan oleh garis yang berhimpit dengan garis horizontal. Lalu hasil dari nilai skala nonius dikalikan oleh 0,01 mm. Hasilnya merupakan penjumlahan dari skala utama dan skala nonius. Kita ada contoh perhitungan micrometer-scope di sini. Di sini kita bisa lihat dari gambar bahwa nilai skala utamanya adalah 3,5